Pekerjaan general yang saya garis bawahi wajib harus kalian ketahui atau wajib harus kalian kuasai adalah yang pertama, memahami atau menguasai pokok pekerjaan general. Tetapi kalian harus bisa membedakan apa yang menjadi pokok pekerjaan general dan spesifik. Sebenarnya pembagian dari general dan spesifik ini hanya pembagian kriteria dari saya saja ya. Jadi supaya kalian lebih bisa memahami dalam mana yang paling penting kalian kuasai dan mana yang merupakan tambahan yang perlu kalian kuasai. Pekerjaan general yang saya garis bawahi wajib harus kalian ketahui atau wajib harus kalian kuasai adalah yang pertama mengenai perizinan. Seorang legal staff yang handal dengan era yang sekarang memang udah canggih banget ya sahabat-sahabatku, kalian harus paham tentang bagaimana mengurus perizinan. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya experience atau nggak punya pengalaman atau nggak punya link lah mengenai cara mengurus perizinan, kalian nggak perlu worries atau nggak perlu takut mengenai hal itu, karena sekarang itu udah zaman modern ya atau sahabat-sahabatku. Di Google kalian bisa coba baca atau kalian juga bisa sewa vendor yang untuk mengurus perizinan ini. Dan ada beberapa perizinan-perizinan tertentu yang kalian bisa datang langsung ke institusinya serta menanyakan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin tersebut. Nah, selanjutnya seorang legal staff harus bisa membuat surat secara resmi. Apa sih kriteria surat secara resmi? Sebenarnya surat secara resmi itu secara pola bahasa ya yang resminya, dan jangan sampai surat yang kita buat itu bisa membuat bola panas untuk kita, tetapi buatlah surat secara resmi itu bisa sebagai surat yang dapat menginfokan kepada pihak lainnya dan tidak membahayakan perusahaan tempat kita bekerja. Untuk kita bisa membuat surat secara resmi dengan baik dan benar, itu juga dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi semakin kamu lebih sering membuatnya, maka kamu akan lebih sering, semakin kamu lebih sering, maka kamu juga akan bisa semakin handal dalam membuat surat ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau sekarang kamu belum bisa, karena memang wajar untuk pemula seperti itu. Dan yang ketiga adalah anggaran dasar perusahaan. Nah, di dalam anggaran dasar perusahaan itu memang yang membuat adalah notaris ya sahabat-sahabatku. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa meskipun yang membuat notaris, kamu harus bisa membedakan mana anggaran dasar pada saat dirubah itu boleh atau tidak boleh, karena pasti manajemen dari perusahaan tempat kamu bekerja akan menanyakan apabila dia ingin merubah anggaran dasar ke kamu gitu. Nah, kalau misalkan kamu memang belum paham terlalu jelas ataupun kamu belum menguasai hal tersebut, kamu bisa langsung tanya ke notaris rekanan dari tempat kamu bekerja, sehingga dia dapat mengasih kamu input atau masukan pada saat kamu ingin merubah anggaran dasar. Nextnya adalah yang harus kamu pahami dan kamu kuasai adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ada dua jenis ya rapat umum pemegang saham, ada rapat umum pemegang saham biasa atau tahunan, dan ada rapat umum pemegang saham luar biasa yang hanya digunakan pada saat di luar dari yang tahunan atau jika kita dibutuhkan saja oleh perusahaan. Nah, seorang legal staff yang handal, kamu harus pelajari baik-baik ya mengenai RUPS ini, jangan sampai terbolak-balik ataupun kalian memberikan input yang salah. Jadi baca baik-baik anggaran dasarnya, pada saat apa perlu RUPS, pada saat kalau untuk RUPS tahunan apa aja yang harus disediakan, apa aja yang harus disiapkan, dan collaborate lah antara anggaran dasar dengan UU PT mengenai RUPS ini.
Selanjutnya, buat seorang legal staff yang handal, buatlah perjanjian dengan baik. Dan saya punya saran untuk kalian semua, pada saat kalian membuat perjanjian, buatlah perjanjian yang seadil mungkin dan jangan sampai itu membebankan salah satu pihak. Itu apabila bisa ya sahabat-sahabatku. Tapi yang pasti perjanjian yang kalian buat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan buat kalian yang memang membutuhkan untuk perjanjian itu dua bahasa, ya memang itu sekarang udah lazim ya, banyak company mengharapkan agar kita membuat perjanjian dalam dua bahasa. Tapi it's okay, kalian gak perlu ragu, kalian boleh belajar dulu dari yang bahasa Indonesia sehingga bisa lebih lancar. Selanjutnya, kita harus mengetahui aturan-aturan hukum apa yang general yang perlu kita tahu. Mungkin tidak kita katakan sebagai menghafal, tetapi kurang lebih kita tahu bahwa di dalam undang-undang itu atau peraturan itu mengandung unsur secara general yang harus diketahui oleh perusahaan. Oke, sebelum kita lanjut pekerjaan spesifik,